Petinggi Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan visi misi Prabowo Hatta. Inikah tanda Demokrat akan mendukung Prabowo Hatta sementara sejumlah peserta konvensi telah mendukung Jokowi Hatta. Kita akan membahas peta persaingan Pilpres dengan keterlibatan Partai Demokrat. Seberapa signifikan pengaruh Demokrat di Pilpres mendatang, dan telah hadir di studio juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul dan juga pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Selamat pagi Ibu Siti, selamat pagi Pak Ruhut. Pagi. Baik, Pak Ruhut, saya akan tanya dulu. Pada saat setelah kemarin pemaparan visi dan misi dari Prabowo Hatta, ini kayaknya tanda-tanda ini akan semakin mendekat ke kubu Prabowo Hatta di Partai Demokrat. Nah, ini sebetulnya ke arah mana sejauh ini? Bagaimana? Iya, di dalam politik itu kan semua bisa cair ya. Jadi kemarin ketua harian kami sebelum menutup mengatakan memang visi misi daripada Pak Prabowo, Pak Hatta sejalan dengan kami. Jadi apalagi siap melanjutkan 10 tahun yang sudah baik apa yang dilakukan oleh Pak SBY ya, dan Pak Budiono, dan sebelumnya Pak SBY dan Pak JK, yang mana juga sebelum Pak SBY presiden memang terlihat di sini Prabowo seorang pemimpin yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya. Beliau juga memuji bagaimana Bung Karno, bagaimana Pak Harto, bagaimana Pak Habibie, Gus Dur, dan Ibu Megawati. Jadi ya namanya kader Demokrat. Partai kami masih tetap mandiri ya, tapi ini mandiri ini perlu saya garis bawahi karena Pak SBY selalu mengingatkan, karena awal kami rapim Nas pada waktu itu, waktu berbicara mandiri karena 56% menginginkan berada di luar pemerintahan, Pak SBY mengingatkan tapi jangan golput loh, ya, tetap gunakan hak pilih. Disinilah kader-kader kami tidak mau golput, jadi ada di kubu Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa, juga kader kami ada di kubunya Pak Jokowi dan Pak JK. Tapi secara partai sampai sekarang kami masih menunggu dari Pak SBY. Tapi apakah akan ada keputusan resmi nanti Pak Ruhut terkait dengan akhirnya kemana nih Partai Demokrat akan melabuhkan suaranya nanti? Iya, jadi saya kemarin sama Pak Pramono Edi, beliau mengatakan karena beliau juga Dewan Pembina, rencananya hasil pertemuan kemarin nanti tanggal 3 akan dilaporkan kepada Pak SBY di Cikeas. Tanggal 3. Jadi saya mohon kita semua sabar. Oke, baik. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, kalau Anda melihat ini sebetulnya pertemuan pemaparan visi dan misi Prabowo Hatta kemarin, dan kemudian juga sudah banyak petinggi Partai Demokrat menyatakan bahwa Prabowo Hatta ini sejalan visi misinya. Bahkan Syarif Hasan juga menyampaikan menyebarkan visi dan misi ke seluruh kader Partai Demokrat. Menurut Anda, apakah memang nanti Partai Demokrat ini akan menuju ke Prabowo Hatta? Iya, apa yang ditunjukkan kemarin dengan apresiasi dari ketua harian Partai Demokrat terhadap visi misi yang sudah dipaparkan itu, mengatakan segaris dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah menjustifikasi kalau nantinya Partai Demokrat akhirnya berlabuh atau mendukung Prabowo atau Subianto Hatta ini, menurut saya sudah ke sana. Jadi chemistry-nya sudah kelihatan sebetulnya. Chemistry, karena di Indonesia tidak bisa lepas dari itu. Tidak sekedar visi misi, tapi nomor satu ya pucuk pimpinan ketemu dulu. Chemistry-nya nyambung gitu ya. Dalam hal ini memang dua tokoh ini, baik Subianto maupun Hatta Rajasa, kelihatannya tidak ada tidak bermasalah dengan pucuk pimpinan di Partai Demokrat. Dan kebetulan secara visi misi dinyatakan segaris kan, seperti itu. Jadi tinggal ini saja, tinggal ini mendeklarasikan saja. Nah, itu apa yang lagi ditunggu Bu Siti? Kenapa harus menunggu lama? Kenapa tidak langsung segera saja? Ini Pak SBY menurut saya, masing-masing pimpinan, masing-masing tokoh itu punya kekhasannya. Karakteristik Pak SBY itu selalu memang menghadirkan satu katakan seperti memilih menteri gitu ya. Ada fit and proper test, ada seremoni untuk seperti itu. Seremoni itu juga sama ketika akan mendukung katakan salah satu pasangan calon, itu juga diawali dengan seremoni seperti itu. Dan kalaupun kita berpegang teguh pada satu statement sebelumnya, sebenarnya netral itu non-blok kan gitu ya. Kecuali memang apalagi independen sudah sangat jelas, tidak akan kemana-mana, dia akan lurus saja itu. Tapi politik tidak seperti itu. Partai politik itu kalau tidak berperan dalam satu momen event, itu namanya ya tidak cerdas gitu. Oleh karena itu ada obsesi dari bayangan-bayangan kekuasaan lama bahwa ini partai besar sebelumnya dan ini sedang in
power gitu. Tidak mungkin gitu ya selevel Partai Demokrat lalu hanya menyaksikan gitu ya, menyaksikan ada kompetisi dua pasangan calon itu tidak mungkin. Oleh karena itu udah tinggal ininya aja deal. Menunggu apa lagi sih Pak Ruhut? Sebenarnya kalau sudah dekat ini sebetulnya nih Prabowo Hatta ini. Terus apa lagi nih? Tanggal 3 itu besok. Ya, jadi yang dikatakan Bu Siti Jumro benar. Sebenarnya kedua kubu ini hubungan kami baik. Kedua blok ini, tadi istilah Ibu blok ya. Kualitas komunikasi Pak SBY dengan Pak Prabowo, Pak Hatta baik. Begitu juga dengan Pak SBY dengan Pak Jokowi baik sekali. Bahkan juga kami ya kader-kadernya, saya juga hubungan baik dengan Mbak Puan ya, dengan Mas Cahyo ya. Pak Tritamtomo, Pak Hasanuddin semua ya. Jadi semua hubungan baik, tapi betul saya mendukung apa yang dikatakan Ibu Siti Jumro. Tinggalkan masalah Ibu Meganya ya, dan yang dibawa Ibu Mega juga kan mereka hati-hati dengan Ibu Meganya, menjaga perasaan Ibu Mega. Dan Pak SBY juga dulu selalu mengatakan kepada kami, apapun Ibu Mega seorang ibu, kita jaga hatinya. Jadi jangan kita ya menyakiti hati beliau. Tapi sampai sekarang kebetulan Ibu Mega berkaitan dengan pertanyaan, apalagi sih kan begitu. Ya itu yang saya katakan ya. Tuhan nggak pernah tidur, mana tahu nanti ada mujizat ya hari ini atau apa, kan bisa saja. Inilah politik. Politik itu last minute ya. Tapi hubungan kita semua mencair. Jadi memang seperti yang dikatakan Ibu, kawan-kawan kami memang sebagian mereka ke Pak Prabowo, Pak Hatta, karena Pak Prabowo, Pak Hatta ini kan jemput bola. Ini kan tahun bola dunia nih, jemput bola. Sedangkan Pak Jokowi kita juga hormati, kita mengerti beliau, apalagi kan statement Ibu Mega deklarasi sudah jelas ya. Beliau sebagai pekerja, petugas ya, pelaksana partai. Jadi ada jenjang yang beberapa yang harus beliau hadapi sebelum bisa jemput bola seperti Pak Prabowo. Tapi ini ada perjanjian apa sih nih Pak Ruhut di balik ini, kan kesannya ini kayak koalisi senyap ini kayak tiba-tiba ini bagaimana? Dealnya nih antara Partai Demokrat dengan kubu Prabowo Hatta. Oh, nggak ada, Bapak mengalir aja karena ingat, kan mungkin ya, maaf saya lihat ya yang koalisi-koalisi ini ya, memang kalau di tempat Pak Jokowi, Pak JK mereka bisa menutupi. Ingat loh, ini koalisi kerja, jangan ngomong-ngomong jabatan. Ya, di Prabowo kayaknya lain lagi ya. Tapi Pak SBY, itulah saya bangga sebagai kader beliau. Silakan kalau memang nggak sependapat, ya kader itu ya jangan gimana-gimana gitu ya. Jangan adventurir, kader itu jangan minta-minta jabatan ya. Kita sekarang, jadi saya sependapat dengan Ibu Siti Jumro bahwa memang awalnya kawan-kawan itu minta kemandirian karena Pak SBY mengatakan demikian. Siap berada di luar pemerintahan, kalau siap mari kita kerja keras agar insya Allah tahun 2009 kita bangkit kembali, tapi kerja yang baik. Ingat kasus yang kita alami, kita mengatakan tidak pada korupsi, tapi nyatanya karena ulah beberapa kader kami, kita jadi turun. Kami lagi berduka. Jadi mohonlah dimengerti, tapi percayalah ini politik last minute, nanti ada setelah tanggal 3 ini mungkin dari Pak SBY, kita tunggu bersama. Oke, kita tunggu. Bu Siti, kalau menurut pengamatannya sebetulnya ada tidak sih perjanjian antara Partai Demokrat dan juga dengan kubu Prabowo Hatta? Adakah yang tidak terlihat di bagian masyarakat, kemudian sebetulnya ada deal politik mungkin di baliknya? Iya, ini poin menarik menurut saya. Bukan partai politik kalau tidak ada katakan siapa mendapat apa. Itu sudah it goes without saying. Jadi tidak perlu dikatakan, pasti akan ada seperti itu. Tidak ada koalisi yang lalu tulus ikhlas. Ini bukan organisasi sosial ini ya pengabdian, tapi ini organisasi politik kan gitu. Oleh karena itu apa yang menarik bagi publik adalah ketika Pak Prabowo pandai sekali mengambil hatinya Pak SBY menurut saya, bahwa kami akan melanjutkan semua program yang memang dinilai sangat positif. Dengan bahasanya Pak Hatta Rajasa adalah ini ada semacam continuity and change. Jadi kami akan melakukan continuity and change. Ada yang diberlakukan terus, diberlanjutkan, kesinambungan di situ, ada beberapa program, ada juga yang change. Jadi ada perubahan-perubahan yang akan di-create baru oleh pasangan Subianto Hatta Rajasa ini. Jadi menarik sekali. Begitu ada apresiasi terhadap tidak hanya Bung Karno, tapi khususnya Pak SBY yang luar biasa itu mulai relief Pak SBY. Jadi paling tidak ada
acknowledgement gitu ya, ada penghargaan, ada pengakuan terhadap kinerjanya selama 2 periode ini. Tentu siapapun yang sedang menjadi presiden kalau seperti itu kan pastinya ya agak relief lah. Ini politik. Bagaimanapun Pak SBY berkepentingan untuk melakukan soft landing. Jadi legasinya Pak SBY diakui gitu ya secara eksplisit oleh Pak Prabowo Subianto dan tentunya ini akan membuat ya agak berbunga lah sedikit hatinya Pak SBY. Bu Siti dan juga Pak Rudi, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.